Kenjaku akhirnya kembali. Kita juga diperlihatkan mengenai teman lama Itadori Yuji di chapter pertama. Bagaimanakah cerita Jujutsu Kaisen di chapter 160 ini? Di video kali ini kita akan membahasnya. So langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Jujutsu Kaisen chapter 160 diawali dengan munculnya Kenjaku. Kenjaku muncul di mimpi teman dari sekolah lama Yuji yang bernama Sasaki. Kenjaku yang muncul di mimpi Sasaki mengatakan bahwa dirinya meminta maaf dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang penyihir yang memasang penghalang di sini. Dan tempat di sini adalah tempat yang akan digunakan untuk pertarungan kematian. Tentu saja mendengar kata-kata Kenjaku bagi Sasaki adalah hal yang asing, apalagi pertarungan kematian. Namun dengan sifat Sasaki yang menyukai hal mistis dan memang suka bercanda, Sasaki bahkan sempat bercanda untuk Kenjaku agar tidak memasang penghalang di sekitar rumahnya. Hal ini juga membuat Kenjaku tertawa. Kenjaku kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai penghalang, di mana di dalam penghalang terdapat sisa-sisa tempat eksekusi lama yang tidak jauh dari rumah Sasaki. Dan itu adalah titik tengah dari penghalang yang jarak radiusnya sekitar 5-6 km. Dan Kenjaku harus pergi ke sana kemari untuk bisa memasang penghalang tersebut. Dan orang-orang yang sudah berada di dalam penghalang tersebut memiliki satu kesempatan untuk pergi meninggalkan penghalang. Dan Kenjaku mengatakan kepada Sasaki untuk meninggalkan penghalang jika ingin atau tetap berada di penghalang. Sasaki bisa menentukan pilihannya jika dia sudah bangun. Mendengar kata bangun, Sasaki bertanya apakah ini mimpi? Dan jawaban Kenjaku cukup menegangkan. Ini adalah retakan antara alam mimpi dan alam nyata yang disebut alam kutukan. Kenjaku menggenggam tangan Sasaki dan menuntun Sasaki berjalan keluar. Kenjaku meminta Sasaki untuk berhati-hati karena banyak orang di luar sana yang bersiap-siap untuk membunuh orang lain. Terlihat yang tadinya dunianya gelap pekat, sekarang terlihat normal kembali ketika Kenjaku dan Sasaki berjalan keluar. Terlihat Kenjaku dan Sasaki yang masih berjalan di alam kutukan. Di belakang mereka banyak sekali makhluk-makhluk besar, tikus besar, dan ada juga yang mirip seperti Pteranodon. Dan untuk terakhir kalinya, Kenjaku berbicara kepada Sasaki. Kenjaku berterima kasih kepada Sasaki karena mau menjadi teman anak dari Kenjaku. Dengan kata-kata terakhir Kenjaku, Sasaki kembali ke alam nyata. Terlihat Iguchi berada di depan Sasaki dan memanggil-manggil nama Sasaki. Sasaki yang tadinya berada di alam kutukan sangat kaget karena saat ini Sasaki berada di tengah kerumunan orang-orang yang panik. Iguchi tak sengaja bertemu dengan Sasaki karena Sasaki memang keluar dari rumah bersama dengan Kenjaku melalui alam kutukan dan kembali ke alam nyata di tempat kerumunan ini. Saat ini, Sasaki dan Iguchi berada di Hiroshidori di Sendai. Sasaki dan Iguchi berada di dalam penghalang dari game pemusnahan, dan diketahui kelompok pada penghalang ini diberi nama Koloni Sendai, sesuai nama dari tempatnya. Jadi dengan ini sudah 3 koloni yang telah diketahui, yaitu Koloni Sendai, Tokyo 1, dan Koloni Tokyo 2. Di sini tidak dituliskan Koloni Sendai 1 maupun 2, hanya tertulis Koloni Sendai. Namun untuk koloni dari Yuji tertulis Koloni Tokyo 2, yang artinya di Tokyo ada koloni 1 dan 2, sedangkan di Sendai hanya ada 1 koloni. Kemudian di tim Yuji dan Megumi, terlihat mereka sedang mencari keberadaan sang malaikat atau Angel. Namun Angel tidak tertulis di daftar koloni Tokyo 2. Dan Panda berasumsi jika nama Angel bukanlah nama aslinya, seperti halnya Sukuna yang seharusnya terdaftar menjadi player, namun nama playernya adalah Itadori Yuji. Cukup cerdas untuk seorang makhluk atau seekor panda mengatakan hal seperti ini. Memang untuk masalah Yuji dan Sukuna masihlah misteri. Namun Yuji sebenarnya tidak terdaftar sebagai player, namun Sukuna lah yang terdaftar.
Tetapi Kogane yang memberikan informasi untuk player memanggil Itadori Yuji sebagai player. Cukup menarik bukan mengenai Yuji dan Sukuna ini? Namun kita kembali ke pembahasan chapter terbaru, di mana menurut Master Tengen, Kurusuhana atau Angel seharusnya berada di koloni Tokyo 2. Hakari kemudian menanyakan kepada Megumi, apakah Megumi tahu wajah dari Angel? Namun tentu saja Megumi tak tahu, dan menurut Master Tengen, Megumi akan tahu dia adalah Angel jika sudah bertemu. Itulah jawaban Megumi atas pertanyaan Hakari. Memang dari penampilan Kurusuhana terlihat seperti malaikat, jadi mudah untuk diketahui. Mendengar jawaban Megumi, Hakari kemudian lebih berfokus pada kedepannya saja, ketimbang mengurusi bagaimana wajah Kurusuhana. Hakari kemudian membagi tim menjadi 3. Yang pertama adalah Hakari dan Panda. Keduanya akan masuk ke koloni Tokyo 2. Kemudian Megumi dan Yuji akan masuk ke koloni Tokyo 1. Dan terakhir adalah Kirara. Kirara akan standby di luar penghalang. Hakari membagi tim ini tidak hanya berdasarkan asalan saja. Walaupun karakter Hakari ini terlihat seperti pemalas, Hakari tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan diketahuinya orang terkuat saat ini adalah Kashimo Hajime yang berada di Tokyo 2, Hakari tentulah yang akan melawan Kashimo. Kemudian Angel yang juga berada di Tokyo 2, untuk mencarinya membutuhkan Panda yang memiliki hidung tajam untuk mencari Angel Kurusuhana. Dengan ini, Yuji akan pergi ke Tokyo 1 bersama dengan Megumi. Walaupun Yuji sudah terdaftar sebagai player 2, seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Kenjaku, orang-orang diberi kesempatan 1 kali untuk masuk atau untuk keluar dari penghalang. Jadi, Yuji bisa pindah menjadi player di Tokyo 1. Dan jika kalian ingat di Tokyo 1, ada seseorang yang juga sangat kuat. Dia adalah Higuruma Hiromi, yang di chapter 159 diberikan chapter full backstory dirinya. Dari sini, apakah Higuruma akan menjadi lawan atau akan menjadi teman? Kembali ke pembahasan, kemudian Hakari mengatakan bahwa dia kesulitan menghubungi Yuta. Dan Hakari berasumsi bahwa di dalam penghalang tidak bisa menggunakan telepon. Jadi dari kata-kata Hakari, Yuta sepertinya sudah masuk ke salah satu penghalang di antara koloni Tokyo 1 maupun Tokyo 2. Dan untuk Kirara, tugasnya mengobservasi keadaan dari luar penghalang. Walaupun terlihat sepele, namun peran Kirara juga cukup penting. Pembagian tim ini bisa dibilang sangat pas, namun ada seseorang yang terlihat tidak senang. Dia adalah Yuji. Yuji masih memikirkan mengenai Sukuna yang bisa menguasai tubuhnya kembali, dan dengan adanya obsesi Sukuna kepada Megumi, Yuji masih berpikir jika dirinya berada di dekat Megumi, Megumi akan berada dalam bahaya. Namun tentu saja, Megumi tidak mau berpisah dari Yuji, karena Megumi mempercayai kakak kelas mereka yang sudah membagi tim dengan baik. Dan saat ini tinggal 7 hari dan 12 jam waktu yang tersisa untuk Sumiki bergabung menjadi player game pemusnahan. Tim pertama Panda dan Hakari, dan tim kedua tim Yuji dan Megumi siap pergi untuk menjalankan misi masing-masing. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai chapter kali ini? Sangat menarik di mana kita sudah mengetahui kemana tempat yang dituju oleh karakter-karakter utama di Jujutsu Kaisen. Dan juga siapa saja yang akan menjadi lawan mereka. Apalagi dengan adanya teman Yuji di awal chapter mulai diperlihatkan kembali, pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi pada teman-teman lama dari Yuji. Apakah ini sudah direncanakan oleh Kenjaku dari awal? Dan yang paling utama adalah kata-kata Kenjaku yang mengkonfirmasi Yuji adalah anaknya. Eksperimen seperti apa yang dilakukan oleh Kenjaku hingga melahirkan seorang Yuji ini? Sebelumnya kita memang diperlihatkan Kenjaku berada di tubuh perempuan yang bersama dengan ayah Yuji. Hubungan antara Kenjaku dan Yuji semakin jelas. Lalu Kenjaku yang mengenal Sasaki juga mengingatkan kita bagaimana Sasaki membuka segel jari Sukuna. Dan terakhir adalah Sukuna yang kemungkinan adalah satu kesatuan dengan Itadori Yuji, dengan terdaftarnya Sukuna di dalam game pemusnahan dengan nama Itadori Yuji.
Bagaimana menurut kalian mengenai pembahasan kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Jujutsu Kaisen selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.